Waktu yang berkah, di waktu itu bertambah kebaikannya, di waktu itu bertambah kesenangannya. Minimal senang dengan kebaikan yang dilakukan. Itu barokah itu waktunya itu. Kajian kitab Risalatul Mu'awanah di fasal yang baru ya. Yang sebelumnya membahas tentang tentang zahir batin kita waktu itu ya. Tentang zahir kita harus baik dan batin kita harus lebih baik ya. Kita sudah membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi'imarati awqatika biwadhaifal ibadati. Dikatakan kita harus terus berjuang, berusaha memakmurkan dan menghidupkan waktu-waktu kita itu biwadhaifil ibadat, dengan tugas-tugas ibadah. Sebenarnya sudah kita jalankan. Ini sudah kita jalankan. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan waktu itu ya jelas rezeki yang sangat besar. Ini kepada Pak Ustadz Jamaluddin, ini rezeki dari Allah luar biasa. Untuk meneruskan perjuangan beliau Pak Ustadz Ghafur ya di masjid ini, rezeki. Ini perintahnya. Imaratul awqat. Imaratul awqat itu memakmurkan waktu-waktu. Sekalipun beliau tadi mengatakan berat, ya betul Pak, suatu amanat yang diamanatkan itu pasti berat. Ya kalau orang ketika menerima amanat dia merasa berat, itu sangat bersyukur. Kita yang mendengar itu sangat bersyukur. Yang hati-hati orang diberi amanat tenang-tenang aja. Ringan aja dia. Wah, ini khawatir dia. Betul tidak? Dikasih jabatan, ya, tidak ada perasaan merasa berat dengan jabatannya itu, Pak. Wah, ini jangan-jangan nanti nggak bisa menjalankan amanatnya. Tapi kalau sudah berat, namanya berat. Ya dia harus mempersiapkan diri segala-galanya untuk mampu menjalankan amanat itu. Pasti semacam itu kan. Ya, maka beliau katakan semacam tadi, Masya Allah. Insya Allah itu muncul daripada keikhlasan hati beliau. Insya Allah. Berbagai macam ibadah itu banyak sekali. Iya, ada fi'liyah, ada qauliyah, ada perbuatan, ada ucapan. Ucapan termasuk kepada zikir-zikir, bacaan-bacaan, Quran dan sebagainya. Itu qauliyat. Ada fi'liyat, ya tugas Pak, bekerja. Ya. Kita bekerja, pergi berangkat ke tempat kerja kita, itu fi'liyat, itu ibadah. Jadi waktu-waktu kita itu jangan sampai kosong dengan ibadah. Kalau pelajar, ya dengan belajarnya. Itu imaratul awqat bi anwa'il atau bi wadhaifil ibadat, yaitu. Kalau dia mahasiswa-mahasiswi, isi waktu-waktunya itu jangan kosong daripada ilmu. Ya, ilmu, belajar. Allah, ini namanya imaratul awqat. Hatta la tamurra sa'atan min lailin aw nahar, sehingga tidak pernah terlewatkan sesaat pun, satu waktu pun dari malam dan siang itu, illa wa takunu laka wadhifatun minal khair, kecuali kita mempunyai tugas baik. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, kalaupun kita harus istirahat tidur, tidur kita pun diniatkan baik. Bisa bernilai ibadah tidurnya. Iya, sama dengan ibadah, Pak. Sekalipun kita memang tidak ibadah. Tastaghriquha fiha. Yang tugas-tugas kebaikan-kebaikan yang dilakukan di waktu kita itu akan menghabiskan tastaghriq. Ya, waktu-waktu kita itu. Artinya terisikan semua dengan yang berguna, bermanfaat. Ya. Fabidzalika tadharu barakatul awqati. Maka dengan demikian akan muncul, ya, akan diberikan oleh Allah barokahnya waktu, barakatul awqat. Jadi kalau begitu ada waktu yang berkah, ada waktu ya tidak berkah. Waktu yang berkah, di waktu itu bertambah kebaikannya, di waktu itu bertambah kesenangannya. Minimal senang dengan kebaikan yang dilakukan. Itu barokah itu waktunya itu. Entah yang mana, apa saja, Pak.
Barokah itu biasanya kalau bahasa kitanya berkah. Berkah itu diumumkan lagi menjadi berkat. Iya Pak ya. Iya, kalau berkahnya dapat berkat, ya sudah Masya Allah. Sudah berkat ya berkah gitu ya. Ya. Jadi ada waktu itu ada auqat yang barakah, ada auqat yang tidak barakah. Ya Allah, bagaimana itu hilang begitu saja. Kalau waktu-waktu kita itu berkah, barakah, wa tahsulu faidatul umr, maka dia atau berhasil baginya mendapatkan meraih faidahnya umur, umurnya berguna. Karena waktunya barakah, waktunya berguna, ya umurnya berguna. Karena umur itu waktu itu ya umur. Kalau sudah lewat, hilang. Nah kira-kira terlewatkan dengan apa? Begitu maksudnya Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah ini. Wa yadumul iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan melanggengkan menghadapkan diri kepada Allah dengan tugas apapun yang dilakukan. Sekalipun terbentuk duniawiyah. Ya seperti kita lah ya, pergi kerja kita kan dunia itu, tapi pasti niatnya bagus, cara bekerjanya bagus, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan, ya sudah, itu namanya hadawamal iqbal 'ala Allah. Langgengnya menghadapkan hati dan diri kita kepada Allah. Sampai kita berada di kamar mandi, Pak. Di kamar mandi itu yang dilarang membaca. Betul. Kalau menghadapkan hati kepada Allah pada saat apapun. Kalau tidur, ya sebelumnya. Makanya berapa banyak ijazah-ijazah Nabi, bacaan-bacaan sebelum tidur. Supaya tidurnya terhitung menghadap Allah. Ya Pak, ya Allah. Apalagi ya itu, kita tidak tahu. Kalau kita tidur, ini tidur saya ini nanti bangun atau tidak. Ya, ini masih bangun apa tidak. Makanya kalau bangun itu dibangunin sama Allah. Dikembalikan ruh kita oleh Allah. Makanya doanya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi fi jasadi wa afani wa adina li bidzikri. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku. Radda alayya ruhi fi jasadi wa afani, dan telah Engkau jaga aku ya Allah. Engkau telah selamatkan aku ya Allah. Wa adina li bidzikri, dan telah Engkau izinkan aku mengingat Engkau ya Allah. Karena ingat kan dengan alhamdulillah. Itu doa bangun tidur salah satunya Pak. Kalau yang umum, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, ya cukup, ya cukup. Ahyana, Allah yang menghidupkan kita dari mati kita. Iya, kita tidak tahu. Nah, insyaallah, jadi kita diingatkan semua waktu-waktu kita itu jangan ada yang lalai, yang sia-sia.